Selamat pagi Pak Trisno, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas Bambang, baik, Alhamdulillah Astunggara sehat. Gimana Mas Alhamdulillah, Bambang? salam sehat Pak Trisno. Terima Ya, kasih waktunya pagi hari ini bersama dengan Kompas TV Bali. Pak Trisno, kita ketahui memang data ini tolong mungkin bisa dikoreksi apabila saya juga salah bahwa perkembangan perekonomian dari semester 1, kemudian kita catatan kami di semester kedua kita terkontraksi, kemudian semester 3 ini ada perkembangan sampai dengan nanti September ini seperti apa memang sudah kelihatan sebetulnya rilis-rilis atau pandangan-pandangan dari para pengamat. Namun kami ingin ketahui bagaimana catatan dari Bank Indonesia Bali terkait dengan perekonomian Bali mulai dari pandemi ini mungkin dari semester pertama, semester kedua sampai dengan saat. Bagaimana Pak Trisno bisa digambarkan? ya, terima kasih Mas Bambang dan juga Kompas TV Bali. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjelaskan mengenai ekonomi Bali perkembangannya. Mungkin sekalian saja begini Pak. Jadi Ya, kalau di dalam ekonomi di provinsi gitu atau mungkin di Indonesia kita bagi menjadi empat apa namanya triwulan ya. Jadi triwulan ya, pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat. Jadi kalau di Bali kita ketahui bahwa triwulan pertama kemarin 2020 pandemi COVID kan sekitar mulai Februarian ya, Februari Maret. Jadi triwulan ya. pertama itu pertumbuhan ekonomi Bali kita juga waktu itu tidak ya ada sih menyangka apa menghipotesakan memproyeksi bahwa akan turun tapi tidak sedalam pada saat triwulan 1 yang minus 1,14%. Jadi kontraksi segitu. Kami Oke. berpikir itu dengan Januari, Februari, Maret yang masih ada Wisman sekitar 1 jutaan dan bisnis itu kita masih positif tapi memang kita yakini kita pahami bahwa ekonomi Bali dengan pariwisata itu sangat cepat sekali dampaknya kepada ekonomi Bali. Triwulan pertama kita kontraksi 1,14%. Itu Januari, Februari, Maret ya yang masih cukup baik. Triwulan pertama ya Pak Tris ya. Baik. Sama ya. Yang kedua, mulai April, Mei, Juni kita tahu bahwa ada kebijakan dari pusat mengenai bahwa pesawat-pesawat luar negeri tidak boleh mendarat di Bali, tidak boleh transit di Bali, di Indonesia, dan juga tentunya kita stay at home, lockdown gitu kan. Jadi memang tentunya wisatawan Wisman asing tentunya pasti akan sangat turun ya 90% tidak ada lah, mungkin cuma tinggal 5% itu pun petugas kesehatan. Dan bisa domestik pun dari provinsi lain juga melakukan lockdown seperti Jakarta, Surabaya, dan yang lainnya. Jadi praktis di Bali di triwulan kedua memang tidak ada apa-apa. Jadi memang minus 10,98. Jadi sangat dalam ya. Di 1,14 tahun triwulan kedua 10,98%. Ini yang paling terdalam di Indonesia, Mas. Jadi itu. Jadi ada di Jawa Barat, ada di DKI Jakarta, di Banten, di Jogja yang minus, tapi Bali yang paling dalam. Memang Bali, Akmamin dan pendukung pariwisatanya sebagai lokomotif itu berhenti, maka seluruhnya ya berhenti semua, Mas. Jadi triwulan kedua itu minus 10,98, nyaris 11% ya. Mungkin ini tidak ada dalam sejarah Bali ya, tapi itu kan karena kemarin kita lockdown, kita memang tidak boleh kemana-mana. Itu Mas Bang. Baik. Jadi memang Pak Trisno, ini kan turunnya cukup dalam ya, kontraksi 10,93%. Berarti ini menandakan betul-betul aspek pariwisata ini yang sangat dominan. Sampai berapa persen Pak untuk di Bali ini sumbangan? Kalau hitungan kami, ini kan hitungannya ya Mas Bambang, terima kasih ya. Jadi hitungan kami kan ada banyak ekonom yang menggunakan hitungan lain. Hitungan kami bahwa pariwisata Bali itu berkontribusi terhadap PDRB, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi itu 53,65%. 53,63%. Jadi itu cukup besar, Mas. Jadi cukup gede itu untuk sebuah ekonomi di negara atau di provinsi itu gede banget, 50% lebih. Itu kan juga menjadi lokomotif. Itu juga menarik semua sektor di bawahnya. Jadi 53,68 itu yang direct, kemudian yang indirect itu mungkin sekitar 20%. Hampir mungkin 90-80% itu
memang lokomotifnya pariwisata. Jadi besar sekali Mas, jadi kontribusi pariwisata. Kayak lokomotif di pariwisata di Bali ini. Lokomotif seperti Singapura, internasional. Itu lokomotif begitu ditutup, Singapura langsung minus. Berapa tuh kemarin quarter to quarter 40-an% ya minusnya ya. Betul. Gitu Mas. Jadi luar biasa pariwisata. Tapi tidak apa-apa, ini kan sudah sejak lama ya kita sedang cari tentunya Pak Gubernur Bali dan tentunya stakeholder lain dan kami juga menyampaikan kira-kira mesti dicarikan itu second layer ya. Carikan apa bumpernya. Kalau pariwisata begini, second layer-nya apa gitu Mas. Gitu Mas. Baik Pak Trisno. Lalu kemudian setelah mengetahui kondisi seperti ini, bagaimana peran BI? Apa langkah-langkah? Kan kita ketahui BI juga menjadi salah satu, boleh dikatakan, pemangku kebijakan perekonomian Pak, untuk Bali. Iya. Apa langkah-langkah BI bersama dengan stakeholder yang ada mungkin bisa di-share? Betul. Jadi kami tentunya bersama, kebetulan saya pribadi atau mungkin mewakili Bank Indonesia ditunjuk sebagai wakil ketua tim pemulihan ekonomi Bali gitu ya. Dampak ekonomi dan bersama ketuanya Pak Wakil Gubernur, saya salah satu wakil ketuanya ya. Bagaimana pemulihan? Jadi pada waktu semester triwulan ketiga kan mulai bulan Juli, Agustus, September. Pak Gubernur setelah berdiskusi dengan para stakeholder menyampaikan bahwa akan dilakukan pembukaan mulai tanggal 9 Juli wisatawan domestik Bali lokal, kemudian tanggal 31 mulai wisatawan domestik itu, maka kami sejak awal tanggal 9 bersama dengan Pemprov Bali dan juga perbankan di Bali melakukan ini Mas, semacam pembukaan destinasi wisata dan juga lokasi-lokasi yang sudah dilakukan sertifikasi oleh pemerintah Provinsi Bali dan juga kota, seperti misalnya di daerah Danau Beratan, di daerah Tirtagangga, di daerah di Buleleng. Kami bersama meresmikan dengan Pak Gubernur waktu tanggal 9, kalau Anda lihat 9 Juli kita memutar Bali untuk mengecek kesiapan Bali. Nanti kalau pada saat tanggal 31 wisatawan domestik dari Jakarta sudah tahu bahwa Bali sudah siap untuk menerimanya. ITDC dilakukan sertifikasi, jadi ada sertifikasi kita dorong dan juga menggunakan salah satu non tunai. Jadi kita pembayaran transaksinya semua itu nir sentuh. Karena uang juga salah satu alat untuk penyebaran virus. Jadi kita kayak bersama-sama Pemprov Bali membuka beberapa, kalau Mas Bang ngikutin beberapa lokasi, muter-muter, kemudian Danau Beratan, menyampaikan sertifikat, dan kita melakukan kiris transaksi menggunakan nil sentuh tadi Mas. Jadi kita bersama-sama Mas, karena tanpa bersama-sama ini kompleks, ini rumit Mas, tidak bisa sendiri saya kira. Jadi kita mesti berkolaborasi, bersinergi, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama pemerintah Provinsi Bali dan seluruh stakeholder pemangku kepentingan di Bali, agar Bali bisa mulai tumbuh secara perlahan, tidak lagi kontraksi yang dalam Mas. Itu Mas. Baik. Ya, kita juga melihat BI bersama dengan pemerintah daerah sudah melakukan beberapa upaya ya Pak. Nah, kalau terkait dengan stimulasi, mungkin apakah ada Pak terkait mungkin dengan perbankan atau dengan kredit kepada pelaku-pelaku pariwisata ini, apakah juga sudah mulai tersentuh atau bagaimana Pak? Tadi kami selalu melakukan diskusi bersama dengan Pak Wakil Gubernur dan juga stakeholder pariwisata hampir secara berkala setiap minggu ya, waktu kemarin ya, setiap minggu, dan bertemu dengan para pengusaha. Kan pemerintah pusat sudah menyalurkan namanya dana PEN, dana pemulihan ekonomi nasional PEN tadi ya. Tapi sebelum ke sana Mas, jadi memang kami sangat banyak ya digitalisasi pembayaran di Pandawa, kemudian juga di Mangki Forest, kemudian juga di Danau Beratan, kemudian juga di rumah sakit kita lakukan untuk UMKM kami binaan BI maupun tidak, gitu juga kita dorong untuk menggunakan pembayaran QRIS ya, namanya QR Indonesia Standard, plus juga digitalisasi di marketing. Jadi sudah juga kita mencoba menampilkan tari kecak era baru yang di dalam zaman COVID ini kan banyak sekali sanggar-sanggar yang sudah 4-5 bulan ini berhenti Mas. Jadi kita coba cari bagaimana cara-cara para penari-penari Bali ini yang sangat terkenal itu coba di dalam masa era COVID ini bagaimana, pasti harus berubah, ya kan? Kemudian betul. Kita juga
ikut ini ada namanya drive-in, nonton konser menggunakan mobil di Mangi Forest, itu juga Bali Revival ya Bang Baru, itu juga itu juga ada di Kertalangu, juga sama hal yang sama. Kita coba bersama-sama dengan stakeholder mencari bagaimana event-event ini dengan protokol kesehatan yang ketat tetap dilakukan sehingga ada aktivitas ekonomi di Bali. Terakhir dengan para pramuka kita galang seluruh Bali untuk sama-sama meningkatkan untuk protokol kesehatan, menggunakan masker dan juga jaga jarak, cuci tangan, dan juga menggunakan transaksi QRIS tadi, Mas. Itu beberapa hal yang kita lakukan oleh B. Dan tadi Mas Bambang tanyain apa bantuannya. Kan kita tahu ada 2 bantuan, Mas. Yang pertama adalah bantuan pemerintah untuk sosial, ya kan, dan juga kepada dunia usaha. Ini kan dua hal yang berbeda ya. Tentunya yang usaha melalui pemerintah Provinsi Bali dan yang bantuan sosial ya. Kemudian dari untuk yang di Indonesia dilakukan oleh perbankan dan sebagainya. Dan tentunya BI Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga sampai 4% 7-day repo rate gitu kan. Dan juga kemarin terakhir down payment untuk pembelian kendaraan juga diturunkan, rumah juga diturunkan dalam rangka untuk mensimulasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia maupun di Bali secara khusus. Itu, Mas. Baik Pak Trisno, menarik. Nanti kita akan mengerucut lagi terkait dengan simulasi-simulasi upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh BI. Kita akan melihat optimisme ke depan, Pak Trisno ya, kira-kira kemudian prediksinya seperti apa. Tapi tahan dulu Pak, nanti kita akan sambung lagi karena kita lagi. Baik Pak Trisno, kita tahan dulu ya Pak. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita akan lebih mengerucut terutama terkait dengan optimisme untuk kita membangkitkan kembali perekonomian Bali. Tentunya setelah yang satu ini. Saudara jangan kemana-mana, saya akan kembali bersama dengan Pak Trisno Nugroho, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali setelah yang satu ini.